Wah, ini layarnya kurang cocok nih. Kalau dibuat outdoor, refleks-refleks gini, nggak kelihatan lagi. Aduh, baru dipakai bentar aja, mata auto pedes coy. Perih lagi. Aduh, gimana ini? Aduh, layarnya kurang enak nih buat baca-baca. Kelicinan banget nih. Nggak pakai sunlight. Duh, lelet banget sih. Tablet buat kerja atau dikerjain nih. Jadi ini adalah Huawei MatePad 11 Papermate Edition yang bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah tadi. Yang sebenarnya kata kuncinya adalah mata. Buat adik-adik kita, anak-anak kita, atau orang tua, tablet yang memanjakan mata itu penting. Saya aja karena keseringan lihat layar, karena kerjanya memang di depan layar terus, sempet mata saya tuh luka tapi nggak sembuh-sembuh karena ya kebanyakan di depan layar dan syuting dengan lighting yang parah kayak gini. Makanya di beberapa video kalau kalian lihat saya pakai kacamata, itu bukannya di endorse atau gaya, tapi matanya emang lagi sakit. Nama penyakitnya itu ulkus kornea. Jadi pas sakit ya saya nggak kuat kalau misalkan ada lighting di depan saya kayak gini, harus dilindungi pakai kacamata. Dan untuk bikin skrip di depan layar, wah itu harus masuk ke mode eye comfort terus. Tapi selain layar, untuk tablet menurut saya performanya juga harus bisa lah untuk daily activity. Apalagi kalau misalkan digunakan untuk research, buka banyak aplikasi, buka banyak tab ketika buka browser, ya minimal lancar lah, nggak nge-lag. Dan Huawei MatePad 11 Papermate Edition ini punya banyak banget fitur untuk melindungi mata. Sesuai dengan namanya, Papermate Edition. Jadi Huawei jualan kertas, kayak gini. Nggak ding, canda. Kalau itu kan Sidu ya, bukan Huawei. Maksudnya Papermate di sini layarnya dibikin seolah-olah kita lihat kertas. Enak, nggak silau, nggak bikin sakit mata. Gampangnya kalau di laptop, fitur ini biasa kalian dengar dengan fitur yang namanya anti glare. Jadi mau seterang apapun cahaya di dalam atau di luar ruangan, nggak ada refleks cahaya ke layar yang biasanya emang ngeganggu dan bikin mata kita kerjanya itu lebih keras. Karena biasanya kalau ada refleks cahaya ke layar, mata kita tuh harus melotot dulu. Jadi harus fokus ke tempat yang nggak silau. Dan melotot itu nggak boleh karena otot mata jatuhnya bekerja lebih keras. Jadinya mata gampang capek dan ada pengaruhnya juga ke otak karena otak kita nerima dua informasi. Pertama, kita fokus ke layar dan mata kita nggak ngerespon ke bagian silaunya, tapi otak kita tetap menerima informasi layar yang kena pantulan yang refleks tadi. Jadi ya kerjanya lebih keras, bikin kita gampang lelah dan susah fokus. Dan ternyata di gadget itu ada sertifikasinya loh untuk mengurangi kelelahan mata dan kelelahan otak tersebut. Nama sertifikasinya adalah SGS Low Visual Fatigue Premium Performance. Jadi si MatePad 11 Papermate Edition ini udah diuji sama lembaga profesional untuk tahu kira-kira berapa persen dia bisa mengurangi kelelahan mata dan juga otak. Dan hasilnya menurut lembaga ini, Huawei mampu menurunkan tingkat kelelahan mata itu sebesar 41% dan kelelahan otak itu 20%. Wah, jadi ternyata nggak cuma asal kalau dia aman untuk mata, tapi juga udah dites ya, udah disertifikasi. Selain itu, dia juga udah memiliki 3 atau Triple TUV Lens Certification. Nggak cuma 1 ya, tapi 3. 3 itu ada reflection free, low blue light, dan juga flicker free. Jadi kalau kita lihat dari sini ya jualan utamanya Huawei MatePad 11 Papermate Edition ini ya untuk kesehatan mata. Mata ini emang lumayan sensitif ya, apalagi kalau udah pernah sakit kayak saya. Dan menurut dokter saya, kalau misalkan saya kerja, saya itu harus menerapkan sistem yang namanya 20-20-20. 20-nya 3 kali. Jadi 20 untuk natap ke layar selama 20 menit. Setelah itu harus istirahat. Jadi istirahatnya 20 detik dan memandang objek yang jaraknya 20 meter. Jadi sistemnya 20-20-20. Buat yang belum bermasalah di mata sih ya paling fine-fine aja, apalagi buat yang anak-anak muda yang umur 20-an, 18-an, tapi kalau udah pernah sakit kayak saya, ya saya saranin sih alangkah baiknya kalau mencegah daripada mengobati. Karena kalau udah sakit kayak saya kemarin, jatuhnya itu bukan ke mata aja sakitnya, tapi mental juga. Karena ketika saya pas sakit dan pakai kacamata, banyak yang komen yang kayak tunanetra lah, terus juga kacamatanya kurang pas karena hidungnya terlalu pesek. Ada loh. Jadi saya ini sekarang juga lagi mental health.
Tapi ada nggak enaknya sih layar Papermate atau istilahnya kalau di laptop itu ya anti-glare lah. Karena gambarnya itu nggak sejelas ketika bener-bener pakai panel yang glossy. Dilihat itu jatuhnya kayak mirip-mirip panel TN, tapi Huawei MatePad ini nggak pakai panel TN ya. Dilihat dari berbagai view angle nggak ada color shifting karena memang dia pakai panel IPS. Tapi untungnya Huawei MatePad Papermate Edition ini nggak kayak layar anti glare pada umumnya. Anti glare-nya ini masih bisa dilihat dengan jelas lah karena Huawei bikin pixelnya itu lebih padat. Jadi warnanya nggak terlalu kayak memudar. Tapi menurut saya tetap kalau pas indoor nggak ada refleks cahaya sih ya enak panel layar yang glossy karena lebih jelas. Tapi kalau di outdoor, beda cerita. Anti glare itu lebih nikmat untuk dilihat. Dan si Papermate Huawei ini dia nggak bikin kayak asal ya, nggak bikin third party, nggak kayak bikin screen guard aja, tempered glass aja, tapi dia pakai yang namanya chemical processing. Yang intinya dengan metode ini bikin layarnya lebih enak dilihat, nggak terlalu buram, lebih kuat dan lebih responsif. Karena sebenarnya kalau kita punya layar yang glossy, kita bisa akalin jadi Papermate atau jadi anti glare dengan cara beli screen guard atau tempered glass yang ada anti glare-nya. Tapi nggak enaknya kalau kita bikin kayak gitu, biasanya layarnya itu kurang responsif karena ada tambahan lagi di atas layar. Nah, Huawei ini enggak, jadi enaknya layarnya ini tetap responsif. Dan feel-nya Papermate Edition ini agak unik karena ketika kita swipe layarnya, feel-nya itu udah mirip kayak ngebalik halaman buku. Ada kasar-kasarnya kertas, teksturnya itu matte kasar. Kalau kita lagi baca di Huawei Papermate Edition ini, feel-nya unik karena ya kayak kertas. Apalagi kalau kita pakai mode e-booknya. Jadi mode e-booknya ini ada 3 pilihan. Jadi ada mode off untuk mematikan mode e-booknya. Terus juga ada black and white, ini buat baca kayak komik manga yang hitam putih. Dan ada mode color juga yang bisa dipakai buat baca komik berwarna atau majalah-majalah. Dan di mode colornya ini dia bisa ngubah preset dari sRGB ke CMYK. Yang ngejadiin warna tampilannya itu hampir mirip sama warna asli yang ada di bukunya. Walaupun ada tambahan fitur Papermate, tapi untuk spesifikasi layarnya nggak ada yang dipangkas, dia tetap pakai panel IPS, resolusinya 2K dengan refresh rate 120 Hz. Terus buat kalian yang suka baca, Huawei ini juga udah nyediain aplikasi yang namanya Huawei Book. Cuman kalau bacaan kalian nggak ada di situ, kalian bisa download Kindle dan juga Google Playbook yang bisa kalian buka via website atau bisa install via app Gallery juga. Di Huawei Booknya ini juga udah disediain e-book dan komik, ada yang berbayar dan ada yang gratis juga. Huawei Booknya ini juga udah support beberapa file penting untuk baca kayak PDF dan juga Pornhub, EPUB. Kalau misalkan kalian download file EPUB dari web lain, kalian tetap bisa buka di Huawei Book ini. Dan enaknya kalau kita udah pernah buka EPUB-nya tadi, itu filenya bakalan otomatis kesimpan di Huawei Book. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Terus juga ada beberapa fitur yang menurut saya sangat berguna buat kalian yang suka baca atau taking notes di Huawei Books-nya ini. Karena dia udah built-in translation, jadi kita bisa terjemahin bahasa yang kita nggak tahu, terus juga bisa buat underlining, dan bisa buat ngasih note di kalimatnya. Tapi sayangnya fitur ini cuma bisa dipakai di e-book bawaan dan di file EPUB aja. Tapi meskipun gitu, translation-nya ini udah ada beberapa pilihan bahasa. Semisal mau translate buku yang pakai bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita nggak perlu repot kopas ke Google Translate. Terus untuk ukuran dan juga model fontnya itu bisa di-adjust. Nah, biasanya orang tua, ini ibu saya juga udah kayak gini sih. Jadi kalau misalkan lihat HP, beliau itu langsung kayak matanya yang di-zoom ke layarnya. Karena katanya kurang gede ukuran fontnya. Tapi kalau di Huawei Book kita bisa adjust, jadi kita nggak perlu zoom kepala kita. Tinggal setting aja ukuran teksnya sesuai dengan kenyamanan. Dan kalau semisal ngerasa bosen sama background halamannya yang polos, background halamannya ini juga bisa kita gonta-ganti. Oh ya, si Huawei MatePad 11 Papermate Edition ini pas PO nanti itu di tanggal 1 sampai 12 November, seperti biasa Huawei ngasih kita banyak bonus. Karena Huawei itu kan ya Pad-padnya itu selalu ngasih standar PC-like experience atau alternatif laptop. Jadi bonusannya pun ya bonusan-bonusan yang biasanya ada di laptop. Kayak kita dapat free keyboard, stylus, dan Bluetooth mouse. Tapi yang pengen saya highlight adalah stylusnya. Karena stylusnya ini agak beda dengan MatePad dan juga tablet yang lain. Saya ini bukan drawing artist yang biasa ngegambar, saya ngegambar di kertas saja jelek, apalagi di tablet. Karena kalau di tablet yang pada umumnya, yang panelnya itu glossy, nggak Papermate kayak Huawei ini, itu ibaratnya kayak kita ngegambar di keramik, licin. Tapi di Papermate dengan chemical processing dan juga nano teksturnya ini, dia ini bisa bikin feel-nya kayak kita ngegambar di kertas. Bahkan kalau kita gesek-gesek aja ya, suaranya itu juga mirip kayak kita gesek-gesek di kertas. Coba kalian dengerin. Tuh, ini bukan sound effect ya, tapi benar-benar permukaannya dari Huawei MatePad. Tuh, suaranya mirip kan?
Ya walaupun nggak bisa dibilang kemiripannya itu 100% kayak di kertas, enggak sih. Tapi feel-nya menurut saya masih lebih enak ketimbang tablet lain yang permukaannya licin. Kalau untuk fitur Huawei M Pencil-nya sih masih sama kayak Huawei MatePad yang lain, pressure sensitivity-nya sama 4096. Terus dia juga udah wireless charging dan punya 2 millisecond low latency dan ada fitur double tap juga yang bisa kita customize shortcut-nya. Tadi kita bahas Huawei Books, sekarang kita bahas Huawei Notes-nya karena banyak juga fiturnya. Di Huawei Notes-nya ini ada banyak template yang gambarnya itu mirip kertas, ada yang garis-garis, ada yang kotak-kotak dan lain-lain. Dan di Huawei Notes kita bisa underlining kalimat dari artikel lain yang sekiranya penting dan mau pakai beberapa warna. Di sini untuk brushnya juga bisa disetting entah dari warna dan ketebalannya juga bisa disesuaikan dengan keinginan. Kalau misal mau ngerjain tugas atau kerjaan yang ada gambarnya, kita juga bisa langsung gambar atau juga bisa import gambar kita kalau lagi males ribet. Selain itu, buat nyesuaiin lokasi gambarnya, di sini juga bisa dipindah-pindah pakai lasso tool yang ada di Huawei Notes-nya. Buat presentasi juga enak karena kita bisa nge-highlight beberapa poin yang pengen kita highlight dengan laser pointernya. Dan kalau misalkan tulisannya kurang gede, kita bisa pakai magnifier toolnya juga atau kaca membesar, jadi nggak ada alasan presentasi di layar 11 inch itu nggak kelihatan. Di Huawei Notes ini importnya juga udah support file PDF, jadi kalau kita mau edit PDF bisa langsung ke Huawei Notes-nya, kalau mau export juga bisa langsung ke beberapa device. Jadi kayak sharing file gitu bisa pakai PDF atau bisa pakai format image kayak JPEG dan juga PNG. Terus si Huawei Notes ini juga punya fitur manajemen yang baik. Contohnya kalau misalkan kita punya banyak notes itu bisa dijadikan satu folder aja. Dia juga bisa split screen juga. Jadi enak kalau kita mau research atau bikin script. Fitur lain ada handwriting to text conversion dan smart search-nya masih ada di sini. Smart search-nya ini kita nggak cuma nge-search di luar note, di dalam notes-nya kita juga bisa nge-search contohnya kayak gini. Kalau kita ngomongin Huawei, kalian pasti ingat Huawei itu selalu menggembar-gemborkan a PC-like experience. Jadi di Papermate Edition ini tetap ada fitur a PC-like experience dengan WPS Office yang berbasis PC. Jadi fitur-fitur kayak pivot table, terus bikin margin, animation, dan multi Windows-nya masih ada di sini. Fiturnya lengkap lah, sama kayak WPS yang ada di PC. Kalau versi mobile kan biasanya ada beberapa fitur yang dipangkas biar kelihatan lebih compact ya. Kalau ini full, lengkap. Dan karena dia pakai Harmony OS, jadi kalau kalian punya device Huawei ekosistemnya harus saya akui Huawei ini termasuk salah satu yang paling canggih. Berbagi file bisa hanya dengan super device-nya aja, tinggal drag and drop aja. Yang ini juga udah pernah kita demoin. Kalau untuk aplikasi masih sama, kayak Outlook kita bisa download via App Gallery, Gmail kita bisa sync sama Huawei Mail, dan aplikasi-aplikasi Google kayak YouTube, Google Drive, Google Docs itu bisa kita akses via browser. Terus kita bisa bikin shortcut-nya juga di home screen. Aplikasi video streaming kayak Netflix, video, dan teman-temannya kita bisa download di App Gallery. Kalau untuk Disney Plus sama YouTube, kita sih cuma bisa akses via browser aja. Wah, itu tadi durasinya udah berapa menit ya kita ngebahas layarnya aja. Karena memang jualan utamanya di situ, di kesehatan mata. Sekarang kita bahas tipis masalah performanya deh. Untuk performanya ini ada upgrade dari generasi sebelumnya. Jadi untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 870 dan RAM-nya dulu kan 6GB, sekarang jadi 8GB. Kalau untuk baterai sama di 7250 mAh dan storage sayangnya masih sama juga di 128GB. Sebenarnya kita bisa pakai storage eksternal, tapi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau Huawei mau ngasih SKU1 lagi dengan 256 atau 512. Jadi sebagai pengguna kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Snapdragon 870 ini sebenarnya bukan chipset baru ya, tapi entah kenapa di Huawei ini Snapdragon 870-nya jadi kenceng. Karena ketika saya tes di Antutu versi 10 itu dia dapat skor 743.000. Kalau untuk Geekbench single core-nya itu 995, multi core-nya di 3198. Saya juga sempet tes juga Antutu tapi pakai cooling dan hasilnya ada penambahan performa sih di 770.000 poin. Untuk coolingnya saya tes di 3D Mark dan hasilnya dua-duanya lolos di Extreme Stress Test. Kalau untuk main game contohnya kayak Mobile Legends aja, wah Mobile Legends mah dimakan ya sama Snapdragon 870-nya Huawei. Dengan grafiknya kita bisa kebuka di ultra, terus refresh rate-nya high, dan untuk average FPS kalau kita lihat di chartnya ini aman-aman aja, stabil di 60 FPS. PUBG dia dapat settingannya itu smooth extreme dan kalau kita lihat chartnya juga stabil di 60 FPS. Drop-dropnya paling ya masih di atas 50 FPS. Terus untuk super mukaannya ketika full load kita tes juga dan FLIR-nya dia dapat suhu tingginya itu cuma di 31,5 derajat Celcius dan ini sangat-sangat dingin. Kalau untuk konektivitasnya sayangnya dia nggak bisa pakai SIM card ya, Wi-Fi only, tapi untungnya Wi-Fi-nya ini udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth yang low power versi 5. Untuk speaker dia pakai Huawei Histon Audio dengan quad speaker atau 4 speaker yang suaranya untuk ukuran tablet Huawei itu ya udah kayak bikin standarnya sendirilah. Enak, kira-kira kayak gini suaranya.
Sekarang kita bahas kamera depannya. Kamera depannya ini punya resolusi 8 megapiksel. Ini kita main di resolusi 1080p 30 fps mentoknya, dan kira-kira kayak gini kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online. Wah, masih oke ya. Noise-nya nggak terlalu kelihatan, detail juga masih bagus, skin tone masih bagus. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Kamera belakangnya 13 megapiksel dan kira-kira seperti ini untuk kualitas videonya. Saya nggak bisa lihat, Ari yang bisa lihat dan kalian juga bisa lihat nanti. Tapi kira-kira seperti inilah kualitasnya. Suara mikrofonnya juga kayak gini, ini jaraknya mungkin sekitar setengah meter dari tabletnya. Kira-kira suara saya bisa kedengar dengan baik atau enggak? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Terakhir kita bahas masalah baterai. Baterainya ini tetap kayak MatePad sebelumnya, gede 7250 mAh yang daya tahan baterainya. Ketika kita coba playback dengan video 1080p, dia bisa tahan 23 jam 30 menit. Gila, ini sih awet banget. Kalau untuk waktu pengecasannya 0 ke 100%, dia makan waktu itu sekitar 2 jam 25 menit. Kalau kita gunakan untuk aplikasi kayak PUBG 10 menit dia berkurang 2%, Mobile Legends 10 menit cuma 1%, TikTok 10 menit juga 1%, YouTube 10 menit juga sekitar 1%. Jadi ya awet banget. Paling ngecasnya itu 2 hari sekali. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MatePad 11 Peppermint Edition yang harganya saya belum tahu sih ya. Tapi kalau kata Huawei sih kisarannya sekitar 7 jutaan lah. Dan di masa PO-nya nanti dari tanggal 1 sampai 12 November seperti biasa bakalan banyak bonus. Bonusnya itu ada Smart Detachable Keyboard, terus juga ada Huawei M Pencil dan ada Bluetooth mouse. Yang totalnya itu kata Huawei senilai 3 jutaan. Wow, lumayan banget. Untuk kelas harganya si Huawei MatePad Peppermint ini menurut saya sih masih worth it ya. Apalagi Huawei dengan Peppermint Edition-nya ini sejauh yang saya tahu belum ada tablet lain yang jualannya itu di bagian layar anti glare Peppermint untuk kesehatan mata. Dan bukan cuma sehat di mata aja, tapi feel-nya ketika kita pakai ini udah mirip banget sama kertas. Walaupun nggak bisa disamain 100% kayak kertas. Jadi buat yang suka mobile dan sering pakai tablet di ruangan terang atau outdoor karena dia nggak refleks sama sekali, ya jatuhnya lebih enak, lebih sehat juga di mata dengan berbagai sertifikasinya tadi. Apalagi kalau disatuin sama Huawei Notes dan juga Huawei Books-nya tadi yang udah saya ceritain panjang lebar tadi karena saking banyaknya fiturnya. Kalau dari performa, MatePad 11 Peppermint Edition ini juga udah oke. Soalnya dari segi chipset dan juga RAM udah ada upgrade dari sebelumnya, tapi saran saya ke depan storage lah, tolonglah Huawei. Kenapa storage-nya 128 GB terus? Minimal kalau nggak mau upgrade ke 256 ya kita dikasih aja SKU pilihan, ada 256, ada 512. Jadi pengguna itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Terus gak enaknya yang lain yaitu Wi-Fi only, nggak ada slot SIM card ataupun micro SD di sini, nggak ada port audio jack. Jadi kalau misal mau pakai headset, pakainya yang wireless. Ya meskipun aplikasi Google udah ada yang bisa dipakai di sini, tapi nggak semuanya. Jadi kalau kalian adalah pengguna ekosistem produknya Google, ya harus dipastikan dulu produk-produk Google apa aja yang bisa diinstal di Huawei MatePad Peppermint Edition ini. Oh ya, di paket penjualannya juga ada kain microfiber untuk ngebersihin layarnya. Jadi istilahnya ya paket lengkap banget lah. Dan overall Huawei ini buat yang suka pakai stylus, suka gambar, suka taking notes, Huawei MatePad Peppermint Edition ini bisa memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan tablet yang glossy yang biasanya kalau kita gambar itu licin. Kalau ini kan udah kayak kertas. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.